Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erik Krisna Sandi di channel Erik Krisna Sandi. Pada materi kali ini yaitu tentang mata kuliah riset operasional ya. Nah, di sini saya dapat soal kasus, yaitu diketahui tabel biaya transportasi berikut dari suatu sumber tertentu ke tujuan tertentu. Nah, ini kita lihat di sini. Gudang A, B, C dan pabrik 1, 2 dan 3. Nah, ini ada masing-masingnya ya. Nah, ini ada masing-masing harganya. Ini kapasitas pabrik di sini. Dan untuk di bawahnya itu kebutuhan gudang. Nah, untuk mempermudah teman-teman, mungkin kita bisa bulatkan ya. Mungkin kita kalau oper ke sini ke tabelnya. Di sini teman-teman kalau misalnya bingung dengan angka ribuan, teman-teman bisa ambil 2 angka di depannya gitu. Misalnya di sini untuk gudang A ini di sini yaitu 32 ya. 32 dan di pabrik kedua gudang A yaitu 36. Maaf ini enggak fokuskan lagi. 36 dan juga 34. Nah ya. Lalu di sini 33, 42 dan 37. 37. Di sini 34, 38 dan 40. 4, 38 dan 40. Berikutnya di sini untuk kapasitas pabrik. Kita bisa masukkan saja nilainya yang ada di sini ya. Kita langsung masukkan saja nilainya. Jadi 106 lalu 132. Oh maaf nggak kelihatan ya. 132 127. Nah ini ya. Sudah dapat nilainya. Terus untuk kebutuhan gudang ini 122, lalu di sini 152, lalu 91 dan 365. Teman-teman biar mudah membedakannya. Nah ini ya. Garis juga lah. Oke. Sudah ya. Nah, bedanya kalau di sini kita bulatkan saja seperti ini ya. Baik, untuk berikutnya yaitu kita coba cari selisih dari gudang A, B dan C dan juga pabrik 1, 2 dan 3. Mungkin kita cari di kolom dulu ya. Atau baris kolom lah. Nah, kita cari yang angka terkecil di sini. Angka terkecil ya 32, 33. Kenapa 34 tidak dimasukin? Karena ya 34 ini angkanya lebih tinggi. Jadi 32 dan 33. 32 dan 33 ya. Jadi kita kurangkan saja 33 dikurang 32, selisihnya 1. Lalu bagian sini 36. 36, 42 dan 38 di sini. 42 tidak kita masukkan, yang kita masukkan adalah 36, 38. 38 kali 36 dikurang 36 hasilnya 2. Lalu bagian bawah 34, 37, selisihnya 3. Nah, teman-teman sudah paham di sini. Lalu kita cari yang di bawahnya. Yang bagian gudang A, mana angka terkecil yaitu 32, 36, 34. Ya, bisa kita lihat di sini angka paling besar yaitu 36 ya. Jadi kita kurangkan 34 dan 32. 34 dengan 2 yaitu selisihnya 2. Lalu 37, 42 dan 33. Ya, ini selisih untuk angka paling terbesar itu 42, jadi 33. 37 dikurang 33 yaitu 4 selisihnya.
lalu 38 dan 34, 4 juga. Oke, sampai sini kita sudah dapat selisihnya. Lalu kita lihat untuk hasil selisihnya. Nah, di sini ada 4, ada 2 buah, selisih 4 ya. Yang kita cari angka terkecil dari penjumlahan terkecil tadi gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi di sini untuk perselisihnya itu 33 dikurang 37, dan di sini 34 dikurang 38. Yang paling terkecil adalah yang bagian sini ya. Oke, jadi kita akan ambil untuk 4 yang ini gitu. Atau kita lingkarkan saja ya. Jadi kita selisihkan di gudang B. Kita ambil, kita operasikan di gudang B. Gudang B angka paling terkecil yang mana? Ya 33. 33. Jadi apakah di sini kita bisa mendapatkan kebutuhan gudang 152? Mungkin tidak ya, dikarenakan di sini kapasitasnya 106. Oke, ini kita pasang jadi 106. Nah, ini ya. 106. Jadi untuk kapasitas ini sudah terpenuhi. Jadi 106 bagian di kebutuhan gudang ini kita kurangkan. Jadi 152 dikurang 106 hasilnya itu 46 ya, 46 nih ya, 46. Oke, selanjutnya jadi untuk bagian pabrik 1, nah ini tadi, jadi kita tidak kita gunakan lagi ya. Ini kita coret. Nah, ini sudah. Ini tidak bisa kita apa-apakan lagi. Oke. Di bagian 1 habis. Lalu jika sudah dapat, mungkin kita akan selisihkan lagi ya. Kita akan membuat selisih lagi di sini ya, bagian sini. Dikarenakan ini sudah tidak bisa lagi, maka yang tinggal di sini adalah 36, 34. Jadi 36 dikurang 34 hasilnya 2. Ya. Lalu bagian sini 42 dan 37 hasilnya 5 ya. 42 dikurang 37, 5. Lalu di sini 34 sudah tidak bisa, jadi 38. 40 dikurang 38 hasilnya 2 untuk selisih. Untuk bagian sini berikutnya kita akan hitung bagian pabrik. Nah, di sini kita selisihkan juga di sini ya. Jadi bagian pabrik kita masih bisa ya, karena ini tidak ada perubahan, mungkin hasilnya akan tetap sama. Ini 2 dan 3. Nah, ini untuk selisih kapasitas. Nah, ini untuk selisih gudang. Oke, jika sudah dapat, yaitu kita cari yang angka selisih paling terbesar di sini. Untuk angka selisih paling terbesar yaitu 5 ya. Jadi kita masih bermain-main di gudang B. Jadi kita cari angka paling terkecil di sini. Angka paling terkecil sudah pasti 37 ya. 37 lihat ya, di sini 37, di sini 127, karena di sini masih jumlahnya cukup besar ya. Jadi kita bisa ngambil di kebutuhan gudang di 46. Di sini kita taruh 46. Itu. Nah, untuk di gudang B sendiri ini kita tidak akan bisa memberikan selisih lagi, dikarenakan ya gudang B sudah dihitung penuh. Jadi kita tidak bisa lagi mengselisihkan atau menguranginya lagi di sini. Ini selanjutnya, nah selanjutnya di bagian paket 1 itu tidak bisa lagi ya. Di bagian paket 1 tidak bisa lagi, dan di bagian gudang B juga tidak bisa lagi. Nah, itu ini maaf, ini biar tidak keliru ya, kita hilangkan saja. Nah, di bagian sini, jadi untuk kapasitas ini kita kurangkan dari hasil ini ya.
127 dikurang 46 hasilnya 81. Jadi ini sudah tidak bisa lagi, jadi hasilnya 81. Oke, sekarang kita coba lagi untuk selisih yang ketiga. Selisih yang ketiga. Di bagian sini kita masih bisa ngurangkan, yaitu 36, 34, 2. Dan ini kita tidak bisa lagi, habis. Dan di sini tetap 2. Ya. Lalu di sini bagaimana? Di sini masih bisa ya. 36, 38, 2. Di sini 34, 40. Ya. 34 dan 40. Atau ya 34 kurang 38, jadi hasilnya 40 dikurang 34. 40 dikurang 34 hasilnya 6. Nah, ini juga habis, tidak bisa lagi. Dikurang seperti ini. Nah, berikutnya kita seperti biasa kita cari yang paling terbesar nih. Di sini 2. Kita lihat di sini ada 6. Jadi otomatis kita gunakan 6 ini. Jadi kita akan bermain di pabrik ketiga. Pabrik ketiga mana yang paling terkecil? 40 atau 34? Ya pasti 34 ya. 34 di sini. Kita lihat di sini untuk di bagian kapasitas itu 81. Kenapa kita tidak ngambil di kebutuhan gudang? Ya karena kebutuhan gudang masih terlalu besar. Jadi 81 kita masukkan ke sini. Ya. Nah, otomatis untuk 81 untuk kebutuhan gudang kita kurangkan 122 di kurang 81 hasilnya 41. Kita sudah dapat ya. Otomatis ini habis. Tidak bisa kita main-main lagi di sini. Untuk ini kita sudah terpenuhkan juga. Ini kita checklist saja lah yang sudah bisa terpenuh. Kita sudah checklist di sini. Lalu di bagian pabrik B sepertinya masih bisa kita alihkan ya. Karena ini tidak bisa lagi. Jadi untuk 36 kita bisa lihat di sini paling terkecil yang mana? 36 paling terkecil di sini. Jika paling kecil, kenapa kita tidak ngambil 100 berapa? 132 ya. 132 di sini. Ini kita bisa lihat 36. Jadi di sini kita ambil yang ini saja. Jadi 41. Otomatis untuk 132. Untuk 132 kita kurangkan 41. 132 kurang 41. Nah, jadi untuk 132 dikurang 41 hasilnya 91. Ya, ini kita sudah dapat. Di otomatis bagian sini. Nah, di sini bagian sini belum kita apa-apakan ya. Jadi di sini hasilnya 91. Nah, ini 91 ya. Ini sama. Oh, sama ya. Sama ya udah. Jadi hasilnya sama saja, ini 91. Lalu kita coba buat untuk selisih pabrik gudang yang berapa banyak untuk harganya. Jadi ini pabrik 1 ya, kita lihat pabrik 1. Pabrik 1. Kita lihat di sini adalah gudang B. Gudang B ya. Gudang B di sana itu 106. Itu untuk kapasitas, untuk banyak dan harga. Banyak kali harga.
Nah, di sini gudang B yaitu 33. Jadi 106 dikali 33. Banyaknya berapa kapasitas di sini? 106 dikali 33. Ini untuk harga ya. Jadi 3.300. Oke. Untuk pabrik 2 ya. Pabrik 2 kita bisa lihat di sini yaitu ini maaf nih, mungkin untuk 91 kapasitas dan kebutuhan banyak segini mungkin kita bisa habiskan ya semuanya, berarti habis. Jadi ini kita tidak akan gunakan lagi karena ini hasilnya akan habis gitu. Apa mungkin ini kita bisa tak masukkan untuk harga 91. Oke, maaf ya. Kita akan coba masukkan untuk harga di sini. Jadi untuk gudang A ya, di sini maaf ini kabel. Gudang A sama dengan 36 dikali 91. Oke. Oh maaf di sini ya. Untuk 36 itu 41 di sini. Maaf 41 ya. Oh salah, di sini 41. Nah, maaf. Di sini 41 dikali 36. Oke. Lalu di gudang C 91 dikali 38. Bagian pabrik 3 ya. Bagian pabrik 3 di sini ada 2 juga, yaitu gudang A dan gudang B. Gudang A, gudang B sama dengan yaitu 8 berapa tuh? 81 ya. 81 dikali 34. Nah, lalu di sini 46 dikali 37. Oke. Kita sudah dapat ya. Nah, di sini kita bisa langsung kalikan ya. Nah, ini mungkin ini akan jadi, ini saya akan skip, nanti bisa terisi semua di sini. Oke, tunggu saja. Nah, ini untuk hasilnya ya, untuk hasil perkaliannya 106 dikali 33 hasilnya 3498. 41 kali 36 1476. 91 kali 38 hasilnya 3458. 81 kali 34 2754. 46 kali 32 1702. Oke, berikutnya kita tambahkan 8 tambah 6. Oke, ini hasil penjumlahannya. Jadi untuk penjumlahnya yaitu 12.888. Nah, kalau kita di kabel, kalau kita jadikan untuk harga, di sini 2 angka ya, nolnya 2 di belakang, jadi kita langsung saja kita jadikan harga. Nah, di sini jadi untuk hasilnya adalah 12.888.00 ya, jadi 1.288.800 hasilnya.
Oke, untuk nomor 1 kita sudah dapat ya. Ini untuk nomor 1 untuk hasilnya yaitu 1.288.800. Oke. Nanti untuk nomor 1 gini dulu. Kita lanjut di part 2-nya untuk nomor 2. Untuk soal nomor 2, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yaitu soalnya pabrik A bla bla bla. Ini untuk pabrik HIJ, pabrik ABC. Di sini kita mainnya ton ya. Oke. Dan untuk biaya, nah, di sini untuk biayanya lebih kurang. Nah, oke. Jadi di sini adalah buatlah model transportasi, dan juga yang kedua itu selesaikan dengan metode FAM. Oke, mau tahu caranya, saksikan di part 2-nya. Oke, jika salah mungkin sekian untuk nomor 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.